warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Amelia, Prodi Manajemen Universitas Islam Majapahit. Baik teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai time value of money. Time value of money dalam bahasa Indonesia disebut dengan nilai waktu uang. Nah, artinya uang yang dimiliki seseorang individu saat ini tidak akan memiliki nilai yang sama dengan tahun-tahun yang akan datang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor inflasi atau kenaikan biaya dan juga berkurangnya nilai mata uang. Konsep ini umumnya sering digunakan dalam manajemen keuangan suatu perusahaan serta dalam konsep perencanaan keuangan atau yang biasa disebut dengan personal financial planning. Nah, dalam berbincang mengenai investasi, perlu lebih dahulu dibahas nilai yang akan datang, terutama faktor bunga dan juga diskon. Hal tersebut mengingat investasi akan berjalan dalam waktu yang relatif lama pada waktu yang akan datang, sehingga yang akan datang menerima mempunyai nilai yang berbeda-beda nilai sekarang. Biasanya lebih disenangi uang pada waktu yang akan datang atau biasa disebut dengan time preference, ya. Nah, manfaat dari time value of money ini untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Biasanya investor itu menganalisa apakah suatu proyek yang sedang dikerjakan itu memberikan keuntungan atau tidak. Tentunya dimulai pada tahun pertama sampai tahun-tahun berikutnya. Maka sudah jelas bahwa time value of money sangat penting untuk dipahami oleh kita semua. Sangat berguna dan dibutuhkan untuk kita menilai seberapa besar nilai uang masa kini. Nah, keterbatasan dari time value of money ini mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi. Karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Nah, metode-metode yang digunakan dalam time value of money ini satu, ada perhitungan nilai uang berdasarkan waktu. Nah, di sini ada bunga tetap. Bunga tetap ini perhitungan yang sangat sederhana yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama pada setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Ada future value atau nilai yang akan datang. Nah, nilai yang akan datang ini nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Nah, future value ini diasumsikan juga sebagai nilai majemuk, di mana penjumlahan dari sejumlah uang permulaan dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Nah, selanjutnya ada present value. Ini yang disebut dengan nilai sekarang, merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi, present value itu menghitung nilai uang pada waktu yang sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Nah, selanjutnya ada future value annuity. Suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Baik,
Nah, rumus yang digunakan PVA, keterangannya itu nilai sekarang dari suatu anuitas. Untuk yang A itu anuitas dan I interest ya, tingkat bunga, dan N jangka waktu atau periode. Nah, ini ada capital recovery factor, merupakan faktor bilangan yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dalam jumlah yang tetap pada setiap periode tertentu ya. Nah, rumusnya ada A sama dengan P V A buka kurung 1 garis miring P V I F A I, N. Nah, kesimpulannya uang kas bukan besarnya laba, itu adalah yang utama. Nah, tambahan arus kas itu satu-satunya pertambahan nilai yang dihitung. Konsep nilai waktu uang dilakukan dengan cara membawa seluruh nilai pendapatan dan pengeluaran proyek di masa yang akan datang kembali ke saat sekarang. Untuk itu, kita harus memiliki asumsi akan suatu tingkat suku bunga tertentu yang melebihi tingkat inflasi sebagai suatu beban kesempatan. Nah, gunakan suku bunga yang tinggi apabila resiko yang harus ditanggung cukup besar. Jangan menambah resiko kecuali mendapatkan kompensasi tambahan pendapatan. Selanjutnya, keseimbangan risiko dan pengembalian. Jangan menambah risiko kecuali mendapat kompensasi tambahan pendapat. Baik, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.